Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat SKK dimanapun Anda berada, mari kita tetap olah hati dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhihi al ummah marzuqina bis sihhati was salamah wa sa'adati war raditah fid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik sahabat sekalian, sahabat SKK, santri KBRA Kalteng dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan tidak lupa pula saya doakan mudah-mudahan guru tercinta Kiai Ahmad Ibn Rashidi Ibn Abdullah Al-Katibi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, diberikan umur yang berkah dan senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, mungkin sekali lagi saya mohon maaf di sini bukan untuk menggurui, sekali lagi bukan untuk menggurui. Mohon maaf, saya di sini hanya ingin berbagi menurut pengalaman saya. Karena kalau kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, insya Allah pengalaman itu adalah menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian bisa kita evaluasi untuk penanganan selanjutnya. Baik, untuk penanganan, misalkan kita menangani kasus sihir yang kaitannya dengan buhul. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana caranya kita mengangkat buhul atau mewujudkan buhul sihir tersebut. Pada beberapa hari yang lalu, alhamdulillah ini sudah saya buktikan. Saya buktikan penanganan tersebut, mengangkat buhul tersebut, kita menemukannya. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika kita menangani kasus sihir yang kaitannya dengan buhul, tentu kita meruqyah itu sesuai SOP KBRA. Jangan pernah kita tinggalkan SOP KBRA. Tetap sesuai SOP yang telah diajarkan oleh kiai. Yang pertama MRA, yang kedua MRS, dan seterusnya. Jika kita sudah fokus menemukan hasil daripada kasus tersebut, misalkan kasus sihir yang berkaitan dengan adanya buhul, maka kita fokus terlebih dahulu kepada buhulnya. Tentu banyak teknik-teknik yang sudah diajarkan oleh kiai. Misalkan kita ingin mengangkat buhul atau mendeteksi buhul, kita gunakanlah arahan mata batin. Pakai teknik arahan mata batin, bukan membuka mata batin ya, tapi teknik arahan mata batin ya. Teknik arahan mata batin ini jangan sekali-sekali digunakan ketika kita tidak membutuhkan atau hanya kasus-kasus yang tidak sesuai ya, dikit-dikit arahan mata batin, dikit-dikit arahan mata batin. Tidak, kita menggunakan teknik arahan mata batin ini sesuai pada porsinya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya menangani kasusnya sihir yang kaitannya ada buhulnya, sehingga kita menggunakan teknik arahan mata batin untuk mendeteksi keberadaan buhul tersebut. Nah, kemudian setelah dideteksi buhulnya
terdeteksi pada waktu itu ada di depan rumah pasien. Kemudian kita arahkan untuk mencari buhul tersebut. Nah, setelah terdeteksi, bagaimana cara mengangkat buhul atau mewujudkan buhul tersebut? Tentu ada teknik-teknik atau bacaan-bacaan tertentu yang harus kita lafalkan, yang harus kita baca. Jika tidak demikian, maka buhul itu tidak akan terlihat dan tidak akan terwujud tentunya. Insya Allah melalui tajribiyah pengalaman anak pribadi, wujud tersebut atas izin Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu buhulnya ada semacam styrofoam yang diikat dengan tali, kemudian ada jarumnya yang tertusuk, itu yang menyebabkan sakitnya pada pasien. Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengangkat buhul tersebut adalah yang pertama, kita menyediakan air ruqyah. Sediakan air yang sudah dikasih garam, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah selesai, boleh juga dicampur garam, tetap ada campuran garam. Kalau memang punya serbuk kelor dan bidara, silahkan dicampurkan, juga nggak masalah untuk nambah-nambah power air daripada air ruqyah tersebut. Setelah kita menyediakan air ruqyah, kemudian sediakanlah kain hitam. Sediakan kain hitam untuk ditutup pada tempat yang terindikasi ada buhulnya, ya, terindikasi ada buhulnya. Tentu sebelumnya kita mengarahkan mata batin si pasien, ya. Ketika sudah terdeteksi, maka siapkan air ruqyah tadi. Siapkan air ruqyahnya untuk disiramkan ke tempat yang kita yakini keberadaan buhul tersebut. Kemudian sediakan kain hitam. Setelah menyediakan kain hitam, air ruqyah yang sudah kita siapkan, kita siramkan pada tempat yang kita yakini keberadaan buhul tersebut, ya. Kita siramkan. Setelah disiramkan, tutup dengan kain hitam tempat yang kita yakini ada buhulnya, tutup. Kemudian bacalah surah Al-Baqarah sebanyak 7 kali, yaitu ayat 72. Surah Al-Baqarah ayat 72 sebanyak 7 kali. Boleh sebelumnya kita baca sholawat, baca sholawat Robitoh, kemudian boleh membaca ayat-ayat yang kaitannya dengan sihir, kemudian ditambahkan dengan surah Al-Baqarah ayat 72, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sekali lagi saya ulangi, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sebanyak 7 kali. Setelah selesai membaca ayat tersebut sebanyak 7 kali, maka bukalah pelan-pelan kain hitam tersebut. Kemudian kita cari, kita gali, nggak perlu terlalu dalam, sambil membaca Al-Fatihah, sambil membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus dalamkan, terus baca. Atau boleh juga membaca sholawat Robitoh. Kita memohon sambil memohon kepada Allah, ya Allah, wujudkanlah, tampakkanlah buhul dalam keadaan fisik, ya, wujudkanlah buhul sihir dalam keadaan fisik. Sambil membaca, kita berdoa dalam hati, kita gali, insya Allah dengan izin Allah, nggak lama, insya Allah dengan izin Allah, biiznillah, nggak lama buhul itu akan muncul. Dia biasanya buhul itu nggak terlalu dalam, di dalam tanah itu nggak terlalu dalam, maka hati-hati, pelan-pelan, harus teliti juga dalam mencari buhulnya. Nah, kalau sudah ketemu, misalkan buhulnya itu dari benda-benda yang sekiranya mudah terbakar, dari kain atau dari boneka dan sebagainya, tentu kita netralisir dulu, ya, netralisir dulu. Kemudian setelah itu kita bakar. Kalau memang dari buhulnya itu dari kertas, kemudian bisa langsung dibakar, maka bakar saja. Tapi kalau buhulnya itu bendanya keras, benda keras seperti besi misalkan, atau paku dan lain, intinya benda yang keras, maka dinetralisir dulu
direndam ke air yang sudah diruqyah, ya, direndam ke air yang sudah ruqyah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Lagi saya katakan, saya bukan menggurui, akan tapi berbagi sesuai dengan pengalaman saya, berbagi sesuai dengan tajribiyah yang pernah saya lakukan, bahkan beberapa hari yang lalu yang sudah saya tangani. Alhamdulillah dalam pencarian buhul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat sahabat sekalian, diberikan kemudahan dalam setiap penanganan. Satu langkah bersama sang guru. Salam satu jiwa, salam KBRA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.